Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Oktaulia dari kelas M84. Saya di sini akan mempresentasikan permainan tradisional dengan menggunakan alat. Permainan yang saya ambil di sini yaitu permainan monopoli. Permainan monopoli adalah salah satu permainan papan yang terkenal di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak yang ada di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang sederhana. Cara dan aturan bermain dalam permainan monopoli yaitu: untuk persiapan, kocok terlebih dahulu kartu dana umum dan kartu kesempatan, lalu letakkan secara terbalik di tempat yang disediakan. Para pemain dibagikan uang sebesar $200 pada awal permainan. Segala kartu tanah bangunan, rumah, hotel, dan uang yang tersisa diserahkan kepada pihak bank. Untuk pemula, pemain mengocok dadu secara bergiliran. Angka yang terbanyak main terlebih dahulu. Pemain dimulai dari petak star. Setelah pemain menempatkan semua tempat yang ada di papan, barulah pemain dapat membeli negara, perusahaan, ataupun stasiun yang ada. Di mana biji-biji pemain berhenti, tanah bangunan dan lain-lain dapat dibelinya, dan membayar sewa jika tanah bangunan tersebut telah dimiliki orang, atau membayar pajak bangunan dan sebagainya. Dan jika dadu menunjukkan angka yang sama, pemain tetap bisa berjalan. Akan tetapi, pada lemparan ketiga masih menunjukkan angka yang sama, maka pemain harus segera masuk penjara. Untuk gaji, tiap pemain setelah melalui atau berhenti di petak star akan mendapatkan gaji 500 di pihak bank. Untuk berhenti di tanah bangunan yang belum dimiliki orang. Apabila seorang pemain berhenti di atas tanah bangunan yang dimiliki orang lain, dengan perantara dadu ataupun paksaan dari kartu kesempatan dan kartu dana umum, pemain tersebut mendapat hak untuk membeli tanah bangunan tersebut dengan harga yang telah ditetapkan melalui bank. Setelah membeli tanah bangunan dan mendapatkan kartu hak milik dari bank, kartu harus diletakkan di atas meja. Jika pemain tidak mau membeli tanah bangunan yang menjadi haknya, maka ia harus mengembalikan kepada bank untuk dijual ke penawaran tertinggi. Semua pemain berhak mengajukan penawaran, tidak terkecuali yang menolak pembelian tadi. Untuk berhenti di tanah milik orang. Apabila seorang pemain berhenti di atas tanah bangunan yang telah dimiliki pemain lain dengan perantara dadu maupun paksaan dari kartu kesempatan dan kartu dana umum, maka pemilik tanah bangunan tersebut berhak memungut sewa atas tanah tersebut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pada kartu hak milik. Selanjutnya, jika di atas tanah bangunan itu didirikan rumah-rumah atau hotel, sewanya dapat dipungut lebih tinggi dari tanah yang belum dibangun. Tanah yang digadaikan ke bank tidak berhak memungut sewa dan kartu harus diletakkan terbalik. Seseorang pemilik tanah jika lupa memungut sewa pada waktu gilirannya kehilangan hak dan hak tidak dapat dipungut lagi. Untuk membeli rumah dan hotel. Pemain dapat membeli rumah ketika pemain tersebut telah memiliki satu kompleks bangunan. Maksimal rumah yang berada pada tanah bangunan adalah 4 buah. Adapun untuk membeli hotel, pemain harus memiliki 4 rumah dalam tanah bangunan tersebut. Ketika ia membeli hotel, maka rumah yang ia miliki harus dikembalikan ke pihak bank. Untuk satu tanah bangunan, hotel yang diizinkan untuk dibangun hanya 1 buah. Untuk pemain masuk dan keluar penjara. Pemain dinyatakan masuk penjara ketika: pertama, melempar dadu dengan angka yang sama sebanyak 3 kali. Kedua, poin yang dimainkan berhenti di era masuk penjara. Ketiga, mendapat perintah dari kartu kesempatan dan kartu dana umum. Adapun pemain yang dinyatakan bebas dari penjara apabila: pertama,
membeli dan menggunakan kartu bebas penjara. Kedua, membayar denda sebesar $50 kepada bank sebelum gilirannya tiba untuk melanjutkan perjalanan. Ketiga, pemain tersebut mendapatkan angka dadu yang sama ketika dilempar. Keempat, pemain diberikan kesempatan 3 kali untuk mendapatkan angka yang sama per giliran. Untuk menjual harta kekayaan dan hipotek atau gadaikan bangunan, tanah bangunan yang belum dibangun, stasiun dan perusahaan listrik atau air dapat diperjualbelikan dengan pemain lain. Mengenai harga, itu tergantung dari kesepakatan antar pemain. Adapun jika masing-masing terdapat bangunan dalam tanah tersebut, maka pemain harus menjual rumah ataupun hotel kepada pihak bank. Adapun harga jual, pihak bank hanya membeli rumah setengah dari harga aslinya. Jika hotel yang dijual, maka pihak bank membeli setengah harga rumah dan hotel. Tanah bangunan yang kamu miliki dapat digadaikan kepada pihak bank dengan harga yang sudah tertera pada masing-masing kartu tanah bangunan. Untuk membeli tanah yang sudah digadaikan, maka pemain harus membayar harga pokok tanah ditambah bunga 10%. Cara penilaian bermain monopoli. Untuk pemenang, pemain dianggap memenangkan permainan monopoli ketika pemain tersebut memiliki properti dan uang yang banyak. Dalam permainan, biasanya pemenang adalah pemain yang bertahan hingga akhir. Untuk yang kalah, pemain dianggap kalah apabila pemain sudah tidak memiliki uang dan sudah tidak memiliki aset dalam permainan atau pemain bangkrut. Maka, pemain tersebut dinyatakan kalah. Dalam permainan, yang dinyatakan kalah akan keluar lebih awal. Kekurangan dan kelebihan monopoli. Kelebihannya yaitu mengajarkan investasi dan mengajarkan untuk mengatur keuangan. Kekurangannya yaitu media yang digunakan cepat rusak karena terbuat dari kertas dan hanya dapat dimainkan oleh 4 orang. Sekian dari hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.